Saudara, kasus penyakit kuku dan mulut atau PMK pada hewan ternak kembali menjadi sorotan dan menimbulkan keresahan di kalangan peternak dan masyarakat. Di sejumlah daerah, wabah PMK tidak hanya mengancam kesehatan hewan, tetapi juga berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat setempat. Di Boyolali, Jawa Tengah, sebanyak 29 ekor sapi mati akibat terpapar PMK. Sebanyak 304 kasus dari total 359 kasus PMK saat ini masih ditangani Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Sedangkan untuk kasus PMK di Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 4.000 kasus. Pemerintah pusat melalui Kementan bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah serta Disnaken Kabupaten Boyolali gencar melakukan vaksinasi pada sapi yang masih sehat. Hal itu dilakukan sebagai pencegahan penularan PMK. Ya, untuk kasus sampai dengan kemarin tanggal 13 Januari 2025 sudah terdapat 359 total kasus yang masih aktif, artinya masih ditangani teman-teman sampai sembuh itu 304, dan yang sembuh sudah terdata itu sekitar 26, dan sebelum diobati mungkin ada yang sudah mati atau diobati kemudian tidak kuat mati itu sekitar 29 ekor. Guna mencegah penyebaran wabah meluas di Kabupaten Bantul, Jawa Tengah, pemerintah setempat terpaksa menutup pasar hewan Imogiri selama 2 pekan dan membatasi jual beli ternak sapi yang berasal dari luar daerah. Namun, akibat penutupan pasar, sejumlah pedagang ternak selain sapi terkena imbasnya. Rudianto misalnya, yang merupakan seorang pedagang kambing, ia merasa kesulitan menjual dagangannya dengan adanya penutupan ini. Ia terpaksa membuka lapak di pinggir jalan meski tempat tersebut tidak diperuntukkan untuk berjualan. Ini kok sampai ke domba sama kambing. Artinya kambing bisa dibuka, ya tapi biar kadang itu nggak dipang gitu loh. Jadi ya masalah. Tapi sebelumnya udah tahu ada pemberitahuan atau gimana? Kalau saya pribadi kemarin karena nggak ke pasar lebihan saya nggak tahu. Saya kemarin di pasar lain. Terus ini buka di luar atau gimana? Nah ya terpaksa ya ternyata di pinggir jalan. Ya alhamdulillah, gimana lagi ya toh. Sementara itu, wabah PMK juga membuat pedagang daging sapi di Pasar Sido Makmur, Blora, Jawa Tengah resah. Banyak masyarakat yang enggan mengkonsumsi daging sapi akibat wabah ini. Akibatnya omset pedagang daging sapi turun drastis. Jika sebelumnya pedagang mampu menjual daging sapi hingga 100 kg per harinya, kini para pedagang hanya mampu menjual 30 hingga 40 kg saja per harinya. Saya bisa baru 1 minggu ini sejak terkena virus PMK itu omsetnya mulai berkurang. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar wabah ini tidak terus menyebar. Di Brebes, Jawa Tengah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat terus melakukan upaya vaksinasi dan penyemprotan disinfektan. Sebanyak 400.000 dosis telah disiapkan Pemprov Jawa Tengah. Pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan secara 2 tahap dengan tujuan agar mendapat hasil yang lebih maksimal. Di 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret, kita akan melakukan vaksinasi 200.000 dosis, Pak. Nah, kemudian nanti tahap kedua, yang 200.000 berikutnya adalah di bulan Juli, Agustus, September. Jadi kita bikin 2 ini, Pak. Karena tadi, ini kalau tidak serentak, tidak akan maksimal hasilnya.